Selamat siang teman-teman. Memasuki hari ke-24 pemberlakuan tilang elektronik di tol Trans Jawa dan seluruh jaringan tol di Indonesia, kami saat ini melintas di tol Trans Jawa ruas Solo 3 menuju Kartasura. Dan kami ingin berbagi informasi mengenai titik speed kamera di ruas tol Semarang Solo, tepatnya dari Salatiga menuju Kartasura. Dan perjalanan kami mulai dari rest area KM 456A yang disebut sebagai rest area terbaik di Indonesia. Kami terus mengarah ke timur. Dan hingga 12 April silam atau 2 minggu setelah diberlakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di jalan tol resmi yang diterapkan sejak 1 April 2022, puluhan ribu kendaraan sudah terkena tilang elektronik. Nah, para pengendara yang akan mudik ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya ruas tol Semarang Solo, alangkah baiknya jika mengetahui titik speed kamera di tol ini sehingga bisa terhindar dari tilang elektronik. Selain memang para pengendara juga harus mematuhi peraturan bahwa di jalan tol ini hanya diperbolehkan paling lambat 60 km per jam, sementara paling cepat adalah 100 km per jam. Dan jika melebihi batas itu, di titik atau lokasi speed kamera, kendaraan akan terekam dan dikenai tilang elektronik. Kami terus mengarah ke timur sekarang, dan dari rest area 456A yang pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian PUPR sebagai rest area terbaik di Indonesia, kami saat ini sudah hampir tiba di pintu keluar tol Salatiga. Dan sejak dari Jakarta, speed kamera memang sudah terpasang di tol Japek 1 dan 2 sekitar KM 23, kemudian di ruas tol Batang Semarang yaitu 407 atau menjelang gerbang tol Kalikangkung, dan berikutnya nanti kita akan sampaikan di mana di ruas tol Salatiga Kartasura ini ada speed kamera yang wajib diketahui para pemudik, sebab akan lebih aman jika kita mengetahui lokasi speed kamera. Kadang-kadang meskipun kita atau para pengendara sudah berhati-hati tidak melebihi batas kecepatan 100 km per jam, terkadang karena sedang menyetir di tol bebas atau jalan bebas hambatan, bisa saja akan melebihi batas kecepatan yang dia maksud. Dan sejak diberlakukan tilang elektronik 1 April 2022 lalu, kebijakan ini akan dirasakan pemudik yang hendak melakukan perjalanan keluar kota untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 2022. Dan apalagi tilang elektronik tidak hanya berlaku di dalam kota, tapi juga di sejumlah ruas tol antar kota yang diberlakukan oleh seluruh Polda yang ada di Indonesia, tentu saja di bawah koordinasi Korlantas Polri. Kami terus mengarah ke timur saat ini, dan situasi arus lalu lintas siang hari ini cukup sepi, sementara di sebelah timur tampak berawan cukup tebal meskipun sinar matahari masih juga tampak.
Speed kamera yang dipasang Korlantas Polri bekerjasama dengan PT Jasa Marga ini akan mengejar dua pelanggaran, yaitu batas kecepatan di atas 100 km, tepatnya 120 km per jam, dan juga kendaraan berat dengan lebih muatan atau over dimensi, yaitu disebut odol. Di jalan tol sendiri, sesuai peraturan undang-undang, pengendara diperbolehkan paling lambat melintas dengan kecepatan 60 km per jam, sementara paling cepat adalah 100 km per jam. Kami terus mengarah ke timur sekarang. Dan memang ada kecenderungan pengendara di jalan tol sebelum diberlakukan tilang elektronik 1 April 2022, ada pengendara yang memasuk kendaraannya, sementara ada juga pengendara yang santai. Sementara juga banyak kami temui pengendara yang lane hogger, di mana pengendara lane hogger adalah berjalan cepat tapi berada di jalur kanan, padahal jalur kanan hanya diperuntukkan untuk pengendara yang ingin mendahului kendaraan lain. Kami terus mengarah ke timur sekarang, dan belum ada tanda-tanda di mana titik speed kamera dipasang di jalur tol Semarang Solo, tepatnya dari Salatiga menuju Kartasura. Beberapa titik atau jalan tol yang dipasang speed kamera antara lain seperti kami seperti awal tadi adalah Jalan Layang MBZ, kemudian jika di jalur A dari barat ke timur adalah Batang Semarang, kemudian Semarang Solo, tepatnya yang saat ini kami lintasi adalah ruas tol Salatiga Kartasura. Ruas tol Salatiga Kartasura ini telah diresmikan sejak Desember 2018 dan diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Dan saat membangun ruas tol Salatiga Kartasura ini, ada jembatan genteng sepanjang 493 meter terdiri atas 12 bentangan yang melewati Sungai Genteng dan Sungai Serang. Jembatan tersebut merupakan satu-satunya jembatan dari 12 jembatan sungai yang terdapat di ruas tol Salatiga Kartasura yang pengerjaannya kala itu cukup rumit. Kami terus mengarah ke timur dan tampaknya sedikit lagi sudah akan tiba di lokasi speed kamera atau kamera pemindai pelanggar batas kecepatan di jalan tol ruas Semarang Solo, dan kami saat ini melintas dari
rest area Salatiga menuju Kartasura. Kami terus mengarah ke timur dan sedikit lagi akan tiba di titik speed kamera. Ternyata di ruas tol Salatiga Kartasura atau ruas tol Semarang Solo ini berada di kilometer 438. Maksud kami 483 plus 200 atau inilah speed kamera yang baru saja kami lintasi dan berada di beberapa saat sebelum pintu gerbang tol keluar Boyolali. Kami terus mengarah ke timur untuk mengakhiri perjalanan ini di gerbang tol keluar Kartasura. Mengenai jumlah pengendara yang terkena tilang sejak diberlakukan 1 April hingga 12 April 2022, totalnya mencapai hampir 28.000 kendaraan. Dan dari jumlah itu, kendaraan yang terkena tilang online karena melebihi batas kecepatan sebanyak 15.048 di jalan tol Lampung, kemudian di wilayah Polda Metro Jaya ada 6.394. Kemudian di wilayah Jawa Tengah 2.000 dan Jawa Barat 1.200 serta Jawa Timur 7 kasus overload dan berlawanan. Dan saat ini kami baru saja melintas di rest area Boyolali dan sedikit lagi kami akan tiba di gerbang tol keluar Kartasura atau beberapa kilometer sebelum kota Solo, yakni tepatnya Bandara Adi Sumarmo. Dan pemudik wajib tahu bahwa saat melintas ruas tol Semarang Solo harus berhati-hati saat melintas di KM 483-200, tepatnya sebelum gerbang tol keluar Boyolali, karena di situ ada speed kamera pengintai yang akan memindai pengendara yang melebihi batas kecepatan. Dan sedikit lagi kami akan sampai di gerbang tol keluar Kartasura. Demikian teman-teman informasi sekilas mengenai lokasi speed kamera di ruas tol Semarang Solo. Mudah-mudahan bermanfaat saat teman-teman pemudik melintasi jalan ini, dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami. Sampai jumpa, selamat sore.